Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Nah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan ya, serta semangat untuk belajar secara online di rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 4, yaitu menyayangi hewan. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita belajar subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Mengapa sih kita perlu menyayangi tumbuhan? Nah, betul sekali. Tumbuhan atau tanaman sangatlah banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Antara lain sebagai sumber makanan. Lalu juga sebagai bahan baku pembuat bangunan. Kemarin sudah dicontohkan oleh Bu Vika pada pembelajaran sebelumnya. Lalu ada lagi manfaatnya yang paling penting sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Nah, kali ini kita akan belajar subtema 4 tentang menyayangi hewan. Mengapa kita perlu menyayangi hewan? Karena hewan adalah bagian dari makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Saling berkaitan ya anak-anak ya. Di sisi kita ada hewan dan tumbuhan. Jika tumbuhan perlu kita sayangi, maka hewan juga perlu kita sayangi. Mengapa? Karena makhluk di bumi ini saling berhubungan dan memberikan manfaat satu sama lain. Hewan juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan tumbuhan. Apa manfaatnya? Banyak sekali. Jika pada manusia, hewan bisa sebagai sumber makanan. Contohnya, pada saat kita makan, ada lauknya ayam. Nah, berasal dari hewan ayam. Ada lauk ikan goreng, berasal dari hewan ikan. Lalu, hewan apa manfaatnya Bu bagi tumbuhan? Pasti juga ada manfaatnya. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia sangat banyak anak-anak. Bisa sebagai sumber makanan tadi seperti yang dijelaskan Bu Vika. Nah, tapi ada juga hewan yang manfaatnya itu sebagai tenaga. Dimanfaatkan tenaganya. Contohnya apa? Contohnya hewan kuda. Pada zaman dahulu, jika kita ingin kemana-mana, tidak ada kendaraan atau mobil atau sepeda motor seperti sekarang. Kita menggunakan apa? Dulu menggunakan hewan kuda sebagai alat tenaganya. Lalu ada lagi dulu saat membajak sawah. Mungkin kalau sekarang masih kita jumpai, tapi sudah jarang ya anak-anak ya. Kalau mau membajak sawah, Pak Tani zaman dahulu membajak sawah dengan memanfaatkan hewan kerbau. Tapi sekarang sudah ada alatnya. Lalu ada lagi, dulu bisa memanfaatkan tenaga hewan sapi untuk membawa hasil pertanian dari sawah ke lumbung padi menggunakan hewan sapi. Tapi sekarang sudah menggunakan sepeda motor. Nah, juga ada manfaatnya sebagai bahan kerajinan. Bagaimana Bu? Apa contohnya hewan sebagai bahan kerajinan? Nah, jika anak-anak tahu kulit hewan, sapi, kerbau, atau kambing biasanya dimanfaatkan sebagai alat musik, yaitu rebana. Nah, anak-anak, bagi tumbuhan, hewan juga bisa membantu menyuburkan tanah. Dari apanya Bu? Dari kotoran hewan, seperti contoh kotoran hewan ternak, sapi, kambing,
Itu kotorannya bisa menyuburkan tanah. Dan tumbuhan yang kita tanam semakin subur, buahnya semakin banyak dan bunganya juga semakin banyak. Selanjutnya anak-anak, ada cara merawat hewan dengan baik dan benar. Di sini yang pertama yaitu kita harus menyediakan dan penempatan hewan kandang harus sesuai. Jika kita memelihara hewan ayam, nah kita sediakan dulu kandangnya dan kita tempatkan juga di tempat yang sesuai. Lalu selanjutnya memberikan makanan dan minuman untuk hewan. Jika kita sudah menyediakan kandang, maka kewajiban kita yaitu memberikan makanan dan minuman yang cukup untuk hewan yang kita ternak tadi atau yang kita pelihara. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kandang hewan. Tidak hanya kita siapkan saja, pasti hewan itu mengeluarkan zat sisa. Nah, agar tidak jorok, maka kita perlu membersihkan kandang hewan. Selanjutnya yaitu berikan perhatian dan juga kasih sayang kepada hewan peliharaan. Di sini jika kita sudah memelihara, nah itu tadi bentuk kasih sayangnya yaitu dengan cara membersihkan kandangnya, memberikan makan, memberikan minum. Nah, itu tadi anak-anak ya. Lalu selanjutnya mengajak hewan peliharaan bermain. Jika hewan yang kita pelihara itu adalah jenis hewan peliharaan, maka kita bisa mengajaknya bermain. Tapi jika hewan yang kita pelihara adalah hewan ternak, contohnya sapi, kita tidak perlu mengajaknya bermain. Hanya perlu memberi kasih sayang tadi dengan cara apa? Membersihkan kandangnya, memberikan makan, minum yang cukup. Nah, selanjutnya yang terakhir, berikanlah perawatan khusus untuk hewan peliharaan. Contohnya apa di sini, Bu? Contohnya kita bisa memandikan hewan peliharaan kita tadi. Agar apa? Agar hewan peliharaan yang kita pelihara selalu sehat. Nah, kalau kita pelihara ayam, kita tidak perlu memandikan ayamnya ya, karena ayamnya bisa mandi sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara main di tempat yang basah. Kalau sapi perlu kita mandikan. Supaya apa? Supaya jika kita ingin mengkonsumsi susunya, dia dalam keadaan yang steril. Selanjutnya ada hewan peliharaan seperti kucing. Perlu kita memandikan? Perlu. Karena apa? Supaya bulunya selalu dalam keadaan yang sehat. Jika sehat, maka kita dalam bermain tadi dengan hewan peliharaan kita juga tidak akan tertular oleh penyakit yang tidak diinginkan. Anak-anak, ini adalah contoh hewan yang dapat kita pelihara. Ada apa ini? Oke, betul sekali. Kucing. Kalian pasti sudah kenal ya dengan hewan ini, sudah tidak asing. Di rumah kita biasanya ada berkeliaran hewan kucing. Biasanya ada juga yang memelihara hewan kucing, termasuk Bu Vika ya, di rumahnya juga suka memelihara kucing. Oke, di sini juga ada contoh hewan yang bisa dipelihara lagi, adalah kelinci. Oke, betul sekali. Kelinci ini termasuk hewan peliharaan. Lucu sekali ya kelinci. Dia mempunyai telinga yang panjang dan tubuh yang biasanya yang bersih. Lalu ada lagi hewan anjing. Anak-anak, dikhususkan Bu Vika untuk memelihara anjing ini tidak boleh ya, karena kita sebagai umat muslim. Karena apa? Karena air liur anjing adalah najis. Kita kalau ingin pelihara yang lain ya. Selanjutnya ada hamster. Ini adalah hewan kecil tapi sangat lucu. Boleh kita pelihara. Selanjutnya anak-anak, ada contoh hewan peliharaan yang dapat dimanfaatkan hasilnya. Kalau tadi hewan peliharaan tapi bisa menjadi hiburan untuk kita. Ini ada hasilnya. Hasilnya apa? Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kambing. Kita manfaatkan apanya? Oke, betul sekali. Kita manfaatkan dagingnya.
Tidak lama kemarin kita telah melaksanakan hari raya Idul Adha ya anak-anak ya. Pasti anak-anak semua makan kambing di rumahnya. Lalu ada lagi hewan sapi. Ini banyak sekali manfaatnya. Apa saja? Bisa dimanfaatkan dagingnya yang biasanya dikonsumsi anak-anak. Ada dimanfaatkan susunya. Lalu ada lagi hewan. Oke, betul sekali, hewan ayam. Sudah familiar ya pasti ya. Kita manfaatkan apanya? Iya, daging dan telurnya. Selanjutnya ada hewan bebek. Kita manfaatkan daging dan telurnya juga. Nah, anak-anak, di sini Bu Vika memiliki contoh lagi hewan yang dilarang untuk dipelihara. Nah, anak-anak, mengapa kita tidak boleh memelihara hewan yang ada di bawah ini nanti? Iya, karena ini termasuk hewan buas. Ia termasuk hewan yang membahayakan bagi kita. Contohnya ada apa saja? Antara lain, Bu Vika memiliki contoh hewan harimau. Dia merupakan hewan buas yang membahayakan kita. Bayangkan jika kalau kita memeliharanya di rumah. Pasti bahaya sekali ya. Jika dia tiba-tiba lapar dan menerkam kita. Selanjutnya ada buaya. Buaya juga tidak boleh dipelihara. Karena apa? Dia termasuk hewan buas. Selanjutnya ada gajah. Gajah juga termasuk hewan liar atau hewan buas. Dan gajah juga hampir punah anak-anak. Jika kita pelihara di rumah, maka populasi gajah akan semakin sedikit. Selanjutnya ada ular, sama dengan hewan yang lain, dia termasuk hewan buas. Lalu ada jerapah. Nah, anak-anak, ini Bu Vika memiliki contoh teks wawancara cara merawat hewan peliharaan. Contohnya adalah hewan kucing. Di sini Adi bicara, bagaimana menurutmu Lisa agar kucing tetap sehat dan bersih? Lisa menjawab, menurutku dengan memandikannya, memberi makan, membalut bulunya, serta mengajak bermain dengan teratur. Adi bertanya lagi, bagaimana jika kucing tidak mau mandi? Kucing kan takut air. Nah, Lisa menjawab, caranya dengan mengusap handuk basah ke tubuhnya, pasti dia mau. Lalu Adi bertanya lagi, oh ya, terima kasih Lisa atas sarannya. Lisa menjawab, ya sama-sama. Anak-anak, itu tadi adalah contoh teks wawancara yang singkat, karena kemarin kita sudah belajar tentang teks wawancara. Anak-anak tahu, untuk diingatkan Bu Vika lagi, dalam percakapan tadi adalah contoh teks wawancara tentang merawat hewan peliharaan. Apa sih wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yaitu antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Dalam percakapan tadi narasumbernya adalah Lisa, pewawancaranya adalah Adi. Informasi yang didapatkan adalah cara merawat hewan kucing. Oke anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran dari Bu Vika. Nah, supaya anak-anak tambah pintar dan untuk memahami apa yang disampaikan Bu Vika tadi, Bu Vika memiliki tugas di rumah. Yang pertama yaitu carilah informasi kepada orang di sekitarmu, bisa tetangga, bisa tetangga sebelah rumah atau teman kalian atau kalian sendiri tentang cara merawat hewan kesayangan. Kalian buat teks percakapan ya di sini ya. Seperti yang dicontohkan Bu Vika tadi. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Lalu mengerjakan LKS halaman 71 dan 75. Oke, sekian dulu video pembelajaran Bu Vika kali ini. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.